Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada kali ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Semoga kegiatan ini memberikan pelajaran, manfaat, menambah wawasan, serta memperkuat sikap moderat, toleran, dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi ukuran asosiasi untuk skala interval dan rasio pada mata kuliah statistik sosial. Materi ini sangat penting karena sering digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, dakwah maupun komunikasi. Untuk mengikuti kekuatan hubungan antar variabel, mari kita pelajari bersama bagaimana statistik membantu kita memahami fenomena sosial secara ilmiah. Baik teman-teman, di sini saya akan menampilkan hasil jurnal saya dengan judul penelitian pengaruh persepsi atas pendekatan humanistik dan kecemasan belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah statistika. Nah, ini adalah saya akan membuat pertanyaan pemantik ya. Mengapa sebagian mahasiswa mampu menyelesaikan soal statistika dengan baik, sedangkan mahasiswa lain mengalami kesulitan? Yang kedua, apakah cara dosen mengajar berhubungan dengan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah statistika? Dan yang ketiga, apakah kecemasan belajar mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal statistika? Maka nanti kita akan menjawab pada materi yang akan dijabarkan selanjutnya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep ukuran asosiasi pada skala interval dan rasio, mengidentifikasikan jenis data yang dapat dianalisis menggunakan korelasi Pearson, menghitung dan menginterpretasikan nilai korelasi, menjelaskan koefisien determinasi, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis statistik. Peta materi. Materi yang akan kita pelajari terdiri dari 6 bagian. Pertama, konsep ukuran asosiasi. Kedua, jenis data interval dan rasio. Ketiga, korelasi produk moment. Keempat, koefisien determinasi. Kelima, interpretasi hubungan. Dan terakhir, penarikan kesimpulan hasil analisis. Dengan memahami alur ini, kita akan lebih mudah memahami bagaimana hubungan antar variabel diukur secara statistik. Ukuran asosiasi. Ukuran asosiasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Melalui ukuran asosiasi, kita dapat mengetahui apakah terdapat hubungan, bagaimana arah hubungan, serta seberapa kuat hubungan yang terjadi. Sebagai contoh, pada kasus fenomena sosial keagamaan, kita akan meneliti hubungan antara durasi mengakses konten dakwah dengan literasi keagamaan, atau hubungan antara lama belajar dengan nilai statistik sosial. Sebelum melakukan analisis, kita harus memahami jenis datanya. Skala interval memiliki jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nilai non mutlak. Contohnya adalah suhu dan IQ. Sedangkan untuk skala rasio memiliki jarak yang sama dan memiliki nol mutlak. Contohnya umur, pendapatan, jumlah jam belajar, lama mengakses media sosial. Untuk kedua jenis data ini, ukuran asosiasi yang umum digunakan adalah korelasi Pearson product moment. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang berskala interval ataupun rasio. Hasil analisis akan menghasilkan koefisien korelasi yang disimbolkan dengan huruf R. Nilai R berkisar antara -1 sampai +1. Semakin mendekati angka 1 atau -1, maka hubungan yang terjadi semakin kuat. Rumus korelasi Pearson. Berikut adalah rumus korelasi Pearson product moment. Silakan teman-teman mahasiswa untuk memperhatikan
rumus korelasi Pearson. Meskipun saat ini perangkat lunak seperti SPSS dapat menghitung secara otomatis, kita tetap perlu memahami komponen dalam rumus tersebut. Nilai R diperoleh dari hubungan antara variabel X dan variabel Y yang dianalisis melalui jumlah data, hasil perkalian variabel, dan jumlah kuadrat masing-masing variabel. Mari teman-teman kita perhatikan interpretasi nilai korelasi. Setelah memperoleh nilai korelasi, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan. Jika nilai korelasi berada pada rentang 0,80 hingga 1,00, maka hubungan dikategorikan sangat kuat. Jika berada pada rentang 0,60 hingga 0,79, maka hubungan dikategorikan kuat. Semakin mendekati angka 0, maka hubungan semakin lemah. Arah hubungan. Dalam korelasi terdapat dua arah hubungan. Pertama adalah hubungan positif. Hubungan positif berarti apabila variabel X meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Sebaliknya, hubungan negatif berarti ketika variabel X meningkat, maka variabel Y justru menurun. Studi kasus. Sekarang kita akan menggunakan contoh moderasi beragama yang berkaitan dengan fenomena keagamaan. Misalnya, kita ingin mengetahui hubungan antara durasi mengakses konten dakwah di media sosial dengan skor literasi keagamaan mahasiswa. Data menunjukkan bahwa semakin lama mahasiswa mengakses konten dakwah, skor literasi keagamaannya juga cenderung meningkat. Apakah hubungan tersebut benar-benar ada secara statistik? Mari kita analisis menggunakan SPSS. Mari teman-teman kita lanjut di pengoperasian aplikasi SPSS. Nah, di aplikasi ini langkah pertama yaitu kita harus menyiapkan data pada tabel. Nah, di sini sudah ada 5 responden mahasiswa. Variabel X yaitu durasi mengakses konten dakwah. Kemudian variabel Y mengenai skor literasi keagamaan. Nah, sini sudah ditampilkan penyajian data mentahnya untuk responden mahasiswa yang A, B, C, dan D. Kemudian kita membuka aplikasi SPSS. Lalu kita copy data mentah yang pada di Excel dan kita pastekan pada aplikasi SPSS yaitu di data view. Lalu kita klik di variabel view. Lalu kemudian kita ganti name-nya menjadi variabel X, kemudian yang bawahnya menjadi variabel Y. Lalu desimalnya kita nolkan. Kemudian kita isi labelnya yang untuk variabel X yaitu durasi mengakses konten dakwah. Kita pastekan di aplikasi SPSS. Kemudian variabel Y yaitu skor literasi keagamaan. Lalu kita kopikan pada label variabel Y. Kemudian setelah identitas terisi di data view, kita klik di data view, di analyze, lalu pilih correlate bivariate. Kemudian kita pindahkan variabel X dan Y-nya ke kolom variables. Dan kita pastikan klik Pearson, lalu to tail, kemudian kita klik OK. Maka sudah tampil hasil output SPSS mengenai tabel correlation. Mari teman-teman kita lanjut di pengoperasian hasil analisis SPSS. Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai Pearson correlation sebesar 0,986 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka hubungan tersebut signifikan secara statistik. Nilai korelasi sebesar 0,986 menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Artinya, semakin lama mahasiswa mengakses konten dakwah di media sosial, maka semakin tinggi pula tingkat literasi keagamaannya. Mari teman-teman kita perhatikan koefisien determinasi. Selanjutnya, kita menghitung koefisien determinasi.
Koefisien determinasi diperoleh dari kuadrat nilai korelasi dikalikan 100%. Jika nilai korelasi sebesar 0,986, maka koefisien determinasinya adalah 97,2%. Artinya, 97,2% variasi literasi keagamaan dapat dijelaskan oleh durasi mengakses konten dakwah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Mari kita refleksikan bersama mengenai menjawab pertanyaan pemantik, yaitu dari judul penelitian pengaruh persepsi atas pendekatan humanistik dan kecemasan belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah statistika. Pada penelitian ini terhadap 75 mahasiswa perguruan tinggi swasta di Bekasi menemukan bahwa persepsi terhadap pendekatan humanistik dan kecemasan belajar berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemecahan masalah statistika. Hasil analisis menunjukkan nilai F hitung sebesar 210,973 dengan signifikansinya yaitu 0,000, serta kontribusi kedua variabel sebesar 85,4% terhadap kemampuan pemecahan masalah. Mari kita simpulkan materi kali ini. Ukuran asosiasi digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Untuk data interval dan rasio digunakan korelasi persen product moment. Nilai korelasi menunjukkan arah dan hubungan, sedangkan koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi suatu variabel terhadap variabel lainnya. Sebagai latihan, silakan analisis hubungan antara durasi penggunaan media sosial dakwah dengan skor literasi keagamaan mahasiswa. Tentukan jenis datanya. Jelaskan ukuran asosiasi yang tepat, kemudian buatlah interpretasi jika diperoleh nilai korelasi tertentu. Demikian pembelajaran kita mengenai ukuran asosiasi untuk skala interval dan rasio. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman untuk memahami cara mengukur hubungan antara variabel dalam penelitian sosial dan keagamaan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.